Anggapan kita sebagai praktisi hukum atas permasalahan keributan yang dilakukan oleh oknum konten kreator di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan baru-baru ini jelas adalah suatu tindakan pidana dan menyatakan tidak dirawat sehingga membuat keributan, membuat video, bahkan di video itu ada seruan agar orang-orang datang ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Sedangkan faktanya berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh manajemen pihak Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, pasien ODGJ tersebut masih berada di rawatan IGD. IGD sampai saat ini masih dirawat dengan benar, tidak diterlantarkan atau dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Namun kita melihat oknum konten kreator ini memaksakan diri pada waktu istirahat pasien di IGD untuk masuk ke ruang IGD. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan itu ada aturan jam besuk terhadap pasien yang sedang berada di IGD. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjenguk pasien yang berada di IGD. Namun di dalam permasalahan viral ini kita melihat oknum konten kreator ini memaksakan diri atau memaksa pihak rumah sakit untuk bisa menjumpakan dia dengan pasien ODGJ tersebut, sehingga pada saat itu ada keluarga pasien yang mana kakaknya baru saja pasca operasi yang sedang dirawat juga di IGD, merasa keributan itu mengganggu proses istirahat keluarganya atau kakaknya yang ada di dalam, sehingga emosional dan melakukan tindakan spontanitas mengusir dan mendorong oknum konten kreator tersebut. Dan di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan itu bukan hanya pasiennya ODGJ tersebut, banyak harus dirawat di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan ini. Dan harusnya si oknum konten kreator ini menghormati, menghargai pasien-pasien yang ada di dalam, bukan dengan semau sendiri, dengan melanggar aturan, ribut-ribut di rumah sakit. Jelas rumah sakit adalah objek vital yang tidak boleh dilakukan keributan dan lain-lain. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa video itu beredar seolah-olah Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan tidak bertindak profesional. Dalam tindakan pidana itu ada dinamakan mens rea dan actus reus, niat jahat atau sifat niat jahat. Di dalam hal ini kita melihat itu tindakan spontanitas, bukan niat jahat. Spontanitas karena ada keributan dan mengganggu istirahat para pasien termasuk kakaknya yang ada di dalam, dia menindak spontanitas, bukan niat dia untuk menyakiti si konten kreator. Tapi karena membuat keributan dia emosi. Karena dia memikirkan kakaknya ada di dalam, itulah bukan, tidak ada niat jahatnya. Dalam penuntutan pidana itu kita lihat dulu mens rea-nya. Mens rea-nya di mana niat jahat si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dia bertindak mengusir. Mengusir, jika pun terjadi keusiran itu dengan spontanitas itu ada luka atau apa, kita melihatnya bukan niat. Kalau dia udah memukul. Himbauan kita kepada pemerintah satu, buatlah regulasi dan aturan agar ada batasan-batasan tindakan dari pembuatan video-video edukasi oleh konten kreator, sehingga sebenarnya seperti media atau pers itu ada aturan undang-undang yang mengatur di belakangnya, dan ada sanksi etik, kode etik terhadap jurnalis juga ada diatur. Namun di dalam konten kreator ini dan video-video edukasi yang saat ini berkembang di media sosial dan di masyarakat kita, tidak ada aturan-aturan yang mengaturnya. Bebas begitu saja, sehingga banyak yang kebablasan, dan kita lihat banyak yang terkena sanksi pidana akibat kebablasan. Maka dari itu ini sebetulnya PR dari pemerintah untuk membuat regulasi aturan tentang ini. Jangan hanya berpatokan pada undang-undang ITE-nya aja, tapi aturan. Karena kita melihat konten kreator ini kegiatan-kegiatan video edukasinya sudah seperti pekerjaan untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang. Kita melihat seperti itu, maka pemerintah harus membuat aturannya, batasannya, agar tidak lagi kebablasan. Pihak penegak hukum itu objektif dalam menanggapi permasalahan ini. Melihat
Apakah tindakan keluarga korban yang spontanitas marah karena ada keributan dan mengganggu kenyamanan di rumah sakit itu adalah tindak pidana? Maka penegak hukum itu melihat mensrea niat jahatnya. Nah, berharap aparat penegak hukum untuk melihat permasalahan ini dan memproses laporan terhadap Tadi Bapak bilang di mana? si oknum konten kreator tersebut.